Lahir dari keluarga miskin, tapi bisa sukses. Oh ya, hal ini udah gue lakuin hidup gue sendiri bro. Gue alami langsung, kebanyakan diajarkan sama bapak gue. Waktu hidup kita sangat miskin. Semiskin apa gue dulu? Bapak ibu gue seniman, gak pernah punya penghasilan tetap. Tinggal di rumah petak kecil, kotor, gak pernah nonton TV, karena TV sering digadaikan buat bayar SPP. Udah gitu, bayar SPP pun hampir selalu telat. Makan enak dalam setahun bisa dihitung jari. Makanya waktu muda, dulu gue kurus banget. Dan kejadian ini berlangsung 10 tahun lebih. Sampai kondisi ekonomi keluarga membaik. Dan ketika gue mulai cari duit sendiri dari nol, tanpa bantuan dari orang tua, tumbuh dewasa dan merantau ke luar negeri, gue selalu bisa lepas dari kemiskinan. Bahkan dari tahun ke tahun, sampai sekarang, kondisi ekonomi selalu naik karena gue ngelakuin prinsip ini bro. Prinsip pertama, jangan malu miskin harta sepanjang lo nggak miskin ilmu. Biasanya cowok, terutama anak muda, udah minder duluan kalau dia nggak kaya. Bapak gue selalu ngajarin, gak perlu minder, gak perlu malu. Miskin harta itu bukan aib, lebih memalukan kalau kamu kaya harta, tapi gak punya ilmu. Makanya bro, jangan rendah diri kalau HP lo gak sekeren HP teman-teman lo. Jangan ngerasa payah kalau motor lo butut atau outfit lo gitu-gitu aja. Sekarang harta boleh miskin, yang penting otak lo kaya bro. Kenapa? Ini ada hubungannya sama poin kedua. Kedua, ilmu adalah hal yang bisa membawa lo lepas dari kemiskinan. Gak apa-apa sekarang miskin harta, duit pas-pasan, sepanjang lo terus memprioritaskan diri buat ngisi otak lo pakai ilmu yang berguna. Wah ngaco lo bro, buat makan aja sulit. Gimana bisa ada duit lebih buat belajar cari ilmu? Nah ini bedanya, orang yang seumur hidupnya bakal miskin sama yang bisa naik level. Yang ekonominya bisa naik akan memprioritaskan buat cari ilmu bro. Cari ilmu versi murah atau versi gratisan. Zaman kecil gue miskin, tapi setiap sudut rumah penuh buku bro. Bukunya dari mana? Kan gak punya duit bro, kok bisa beli? Jawabannya adalah buku-buku bekas yang dibeli kiloan sama bapak bro. Tiap dapat duit, walaupun dikit, selalu bapak gue sisihkan buat jatah beli buku bekas. Kalau pas gak ada duit sama sekali, gue diajak sama bapak ke balai desa di pinggir kali buat baca koran dinding yang ditempel gratis. Kalau lo tanya, kok bisa gue bikin video-video yang skripnya nyambung, relate, menarik, bisa di-subscribe sama ratusan ribu orang? Ini karena tabungan dan akumulasi ilmu yang udah gue pelajari dari SD sampai sekarang bro. Yang udah diperjuangkan selama puluhan tahun hidup gue, ditanamkan sama bapak. Sampai sekarang, gue tinggal memetik buah manisnya. Yang penting usaha bro buat upgrade ilmu. Sekarang lo punya kuota, punya HP, bisa nonton video ini. Pasti bisa juga. Habis ini googling, belajar, cari ilmu gratisan di internet. Gak masalah pakai versi gratisan atau versi murahnya dulu. Terus, lo bisa juga potong dikit uang jajan, uang rokok, atau bahkan uang makan. Buat hal-hal yang bisa bikin lo lebih pintar. Oke deh, kepaksanya duit mepet banget. Lo gak mau motong. Lo bisa potong waktu dan energi lo buat cari ilmu. Misal lo lagi kerja, sambil nunggu ada customer, daripada main game di HP, lo bisa pakai waktunya buat belajar bahasa Inggris. Daripada nongkrong dan ngelamun gak jelas, lo bisa pakai waktu buat isi otak. Terus ilmunya apa aja bro? Paling gampang dan sederhana, bahasa Inggris, ilmu jualan, ilmu nulis, atau ilmu public speaking. 4 ilmu ini, lo kombinasikan sama skill apapun yang lo punya, bakal bantu banget nambahin duit yang masuk bro. Buat dapet ilmu, memang harus selalu ada yang dikorbankan. Kalau nggak mau belajar, lo akan selamanya gini-gini aja bro. Gak akan ada perbaikan dalam hidup. Ketiga, percaya bro kalau lo suatu hari akan kaya, asalkan lo bisa action dan mengamalkan ilmu lo. Kebanyakan orang yang hidupnya miskin terasa udah menyerah bro sama diri mereka. Udahlah, paling seumur hidup gue gini-gini aja. Sampai mati gue bakal miskin terus. Bener itu yang kejadian, karena mereka udah pasrah. Kalau mau ekonomi membaik, lo harus kombinasikan antara percaya, action, dan ilmu. Kalau percaya aja atau punya ilmu aja tapi nggak action, lo cuma jadi pemimpi. Akhirnya, yang diandelin buat jadi kaya cuma keberuntungan dan nasib baik. Jatuhnya kejebak slot, judi online, akhirnya makin miskin. Kalau lo cuma percaya dan action aja, tapi nggak punya ilmu, ya lo akan susah bro naik level. Uang yang lo dapat segitu-gitu aja, paling habis buat makan. Bulan depan ngulang lagi pola yang sama. Gue inget banget bro, bapak selalu bilang, suatu hari kita bakal hidup layak. Dan tiap hari selalu action bikin lukisan bro. Gue yang masih kecil bingung, kesel, jengkel, ngapain tiap hari ngelukis. Ternyata, kombinasi antara action dan ilmu ini beneran bisa meledak bro. Setelah 10 tahun lebih, akhirnya dalam suatu pameran lukisan di Jakarta, karya-karya orang tua gue meledak, laku keras, dan akhirnya bisa beli rumah sendiri. Jadi, percaya lo akan kaya. Belajar ilmu yang relevan, terus action bro. Gampang.
Jangan membenci orang kaya, tapi jangan juga minta dikasihani sama mereka. Mentalitas yang bikin lo selamanya miskin adalah kalau lo benci banget sama orang kaya. Benci sama mereka yang punya privilege, nyalah-nyalain hidup yang gak adil. Di sisi lain lo benci, tapi di sisi lain lo juga minta dikasihani sama mereka. Minta duit, ngerasa lo layak dikasihani, bahkan ngerasa berhak ngambil harta mereka. Ini bisa bikin lo jadi orang bodoh, jahat, dan gak berdaya, bro. Bodoh karena kebencian lo akan menghalangi lo bisa belajar dari orang-orang yang lebih kaya. Gak berdaya karena lo jadi mengandalkan belas kasihan mereka. Jahat bikin lo punya pola pikir boleh ngelakuin apa aja buat merampas harta mereka. Dari kecil gue udah diajari sama bapak, semiskin apapun kita, mau lo gak punya uang jajan, jangan sekali-kali minta uang atau minta dibayarin sama temen lo. Dan ternyata mentalitas ini berguna banget, bro. Bahkan masih terbukti berguna saat gue udah merantau ke 30-an negara, masih kepakai. Tiap lihat orang kaya, gue jadi gak kepengen dikasih duit, atau langsung otomatis benci sama mereka. Tapi gue akan cari tahu ilmu apa yang mereka punya, jadi mereka bisa sekaya itu. Gue gak akan menjauhi teman-teman gue yang kaya karena minder atau benci, tapi akan cari cara buat ngobrol deep talk sama mereka. Tapi pas ngobrol, gak juga mendewa-dewakan minta duit dan menjilat mereka, tapi fokus saling berbagi dan bertukar ilmu. Jadi kesimpulannya, bro, ini 4 prinsip yang bisa bawa lo lepas dari kemiskinan atau level up dari segi finansial. Pertama, jangan malu miskin harta sepanjang lo nggak miskin ilmu. Kedua, cara lepas dari kemiskinan, prioritaskan ilmu. Belajar hal yang bisa bikin lo lebih kaya. Ketiga, jangan ngerasa lo akan miskin seumur hidup. Percaya, suatu hari lo akan kaya asalkan action dan punya ilmu. Keempat, jangan membenci orang kaya, tapi jangan pula minta dikasihani. Lo sama dia itu sejajar. Belajar semaksimal mungkin dari mereka yang udah kaya. Jangan lupa ibadah dan dekatkan diri sama Tuhan, biar lo gak tergoda jadi kaya pakai cara-cara jahat ya, bro. Salam Heavy Man, semangat, bro.